hari Minggu Bang Bayu. Iya. Kak, kita hari mau ngapain? Ibadah kalau ibadah. Betul nggak, Kak? Ya iya dong. Iya. Kita mau ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, tapi kan Kak, sebelum ibadah, adik-adik sudah pasti mempersiapkan apa saja untuk keperluan ibadah, ya Kak? Tentunya. Perlu diingatkan lagi atau nggak sih Kak? Gimana ya? Kayaknya enggak deh Kak. Pasti sudah ingat semua. Karena setiap hari Minggu selalu sudah dilaksanakan. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Sebelum kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami anak-anak KKN dalam tidur kami, sehingga kami pada hari ini dapat bangun, dapat semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, hadirlah di hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat melaksanakan atau menjalankan ibadah minggu online kami pada hari ini dengan baik dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kak, ya Kak. aku udah gak sabar nyanyi Kak. Aku juga Kak. Adik-adik gimana? Tentu mereka juga nggak sabar ini Kak. Iya dong Kak. Nah, kita mau nyanyi apa nih Kak? Hari ini ku rasa bahagia. Musik Bang. Kak Dita tadi bangun pukul jam berapa? Jam 5 pagi loh Kak. Oh iya, jam 5 pagi Kak Dita langsung ngapain? Berdoa. Oh berdoa. Anak sekolah minggu kita kira-kira seperti itu nggak ya Kak? Pastinya Kak, adik-adik Pasti setiap hari mereka tidak lupa memuji nama Tuhan dan tidak lupa mengucap syukur ataupun berdoa. Nah adik-adik, kita ada lagu baru nih, benar nggak Kak Dita? Benar sekali. Ya, adik-adik dengarkan dengan baik ya. Kita akan pelajari lagu baru. Adik dengarkan beserta dengan gerakannya. Oke, ayo kita perhatikan. Yuk Kak Dita, kita nyanyikan. 1, 2, 3. Kami sekolah minggu datang memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Haleluya. Bangun pukul 5, saya terus berlutut berdoa pada Tuhan. Haleluya. Nah, sudah bisa? Bisa dong Kak. Ya, anak kayak kita cepat ya kan. Pintar-pintar kan Kak? Pintar sekali. Nah, yuk kita nyanyikan bersama-sama beserta dengan gerakannya. Musik Bang. Haleluya.
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau ngapain Kak Nina? Iya Kak Dita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagu pujian kita, Kubuka Alkitab. Shalom semuanya, anak-anak KKR, semoga sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa ya anak-anak, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Saat ini Tuhan, kami dengar firman-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya kami cerdas, kami pandai, boleh Tuhan menyenangkan hati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya anak-anak, hari ini kita mau baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Itu di Perjanjian Baru ya. Buka Alkitabnya, Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Kita baca ya. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, dan tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau."
Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itulah pembacaan firman Tuhan hari ini. Hari ini anak-anak, kita mau belajar tentang Yesus. Setiap tahun orang-orang pergi ke Yerusalem. Kapan itu mereka pergi? Pada hari raya Paskah. Jadi mereka pergi ke Bait Allah. Di situ banyak diadakan kegiatan-kegiatan di Bait Allah itu. Sesudah perayaan itu, maka banyak orang berbondong-bondong pulang. Ibu Yesus sama bapaknya ada di situ, di perjalanan itu. Mereka pikir, Yesus tadi di belakang dia menyusul. Rupanya mereka jalan-jalan, ditoleh ke belakang, tidak ada. Maka kembalilah ibu Yesus sama ayahnya atau bapaknya balik ke Yerusalem, ke Bait Allah tadi. Orang Karo bilang Bait Allah itu rumah pertoton. Jadi kan dicari dia, rupanya Yesus itu duduk di Bait Allah itu sama alim ulama. Kalau alim ulama itu kan sama kayaknya pastor, pendeta, pertua diaken. Di situ mereka berdiskusi. Lalu apa yang ditanyakan sama alim ulama ini, semua dijawab Yesus. Dia menjawab secara cerdas. Tidak ada yang salah jawabannya. Loh, ini anak umur 12 tahun kok bisa menjawab semua pertanyaan? Gitulah kata alim ulama ini. Hebat kali dia ini. Heran orang itu. Karena Yesus begitu pandai, cerdas, berhikmat. Sama itu ya. Nah terus orang itu kan tidak tahu bahwa Yesus ini anak Allah. Gak tahu. Orang itu pikir, siapa-siapa lah ini. Gak tahu dia. Tapi ibu Yesus, mamanya tahu bahwa dia ini begitu cerdas. Yesus walaupun begitu cerdas, dia tidak pernah sombong. Dia tidak mudah tersinggung. Dia tidak gampang marah. Dia selalu mengasihi orang. Orang lingkungannya senang sama dia. Keluarganya pun senang sama dia. Sayang sama Yesus. Salah satunya Yesus orang yang cerdas. Setelah itu datang mamanya tadi. Ayo kita pulang nak. Kenapa kamu ada di sini? Yesus bilang, kan aku harus ada di rumah Bapakku. Artinya dia harus ada di Bait Allah. Lalu pulanglah Yesus sama ibunya tadi ke Nazaret. Karena Yesus memang dibesarkan di Nazaret. Pulang dia. Diasuhlah sama ibunya, keluarganya atau saudaranya. Kita pun bisa pandai, bisa cerdas, bisa berhikmat kalau kita
diasuh sama keluarga kita, orang tua kita, saudara kita. Kalau kita dikasih tahu, "Nakku, tolong dulu sapukan ini." Jangan diam aja. "Iya mak, ambil sapunya, sapu." "Nakku, nanti kamu cuci piringnya. Mama kerja," kata mama kita kan. "Cuci piringnya. Jangan nanti sampai mama kita pulang pun piringnya nggak dicuci." Kalau piringnya dicuci, berarti kita cerdas. Kalau piringnya tidak dicuci, berarti kita tidak pandai. Tidak kita lakukan. Kita dengar, tapi kita tidak melakukan. Jadi kita bisa cerdas, kita bisa melihat, kita bisa merasakan, kita bisa mendengar, cerdas. Mama kita bilang, "Nakku, sapu nanti halaman kita ya." Ya, lakukan. Ambil sapunya, sapu, sampah-sampahnya dikumpulkan. Itu cerdas. Jadi gitu nakku ya. Jadi Tuhan Yesus tadi cerdas. Banyak perbuatan yang bisa kita lakukan. Banyak contoh cerdas. Misalnya kita rajin berdoa. Kita rajin belajar. Kita rajin baca buku. Teman kita susah kita hibur. Teman kita senang kita kasih salam, kita kasih pujian. Itulah perbuatan cerdas. Jadi nanti kamu lihat nanti di Amsal. Kamu baca nanti Amsal 3 ayat 13. Pokoknya angka 3 lah ingat. Amsal 3 ayat 13. Di situ nanti kamu baca. Berbahagialah orang yang berhikmat. Orang pandailah itu. Jadi kalau orang yang berhikmat, seperti kata Bibit tadi, jangan lupa. Orang yang rajin berdoa. Orang yang rajin mendengarkan dan melakukan. Rajin belajar. Kamu pintar sekolah, juara, jangan sombong. Jangan tinggi hati. Boleh berbangga hati, tapi tidak boleh tinggi hati. Itulah firman hari ini nakku ya. Jadi firman ini bisa kita lakukan karena kita rajin berdoa. Ya, inilah firman hari ini. Kiranya bisa kita lakukan. Kita menjadi anak yang cerdas, anak yang disenangi oleh lingkungan, keluarga dan orang tua dan teman-teman kita. Mari kita berdoa nakku ya. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Terima kasih semua waktu yang indah. Kami sudah dengar firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Supaya kami cerdas dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh Tuhan tetap memuliakan Tuhan. Memuji Tuhan. Dan kami selalu rajin berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Amin. Nah Kak Dita, kita kan tadi baru mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira kakak tahu nggak apa tadi temanya? Tahu dong Kak. Oh ya, apa ya Kak temanya? Tema kita hari ini adalah cerdas. Oh seperti itu ya Kak? Iya Kak. Tapi Kak, cerdas itu apa sih Kak? Cerdas itu kan adik-adik sama halnya dengan pintar. Orang yang pintar tentunya tahu, paham, bisa dan langsung melakukan. Iya, yang pastinya tahu, paham, bisa dan dilakukan itu yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, ya kan Kak? Sama seperti tokoh kita tadi ya kan Kak? Iya. Nah oleh sebab itu kita mau angkat lagu pujian kita. Aku tahu, paham, bisa dan melakukan.
Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita. Nah, persembahan itu jangan lupa harus rapi, sopan, dan jujur. Nah, kita mau mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita. Judulnya apa ya Kak Dita? Kami bawa korban pujian. Musik Bang. Anak-anak bibi yang bibi sayangi, mari nakku sebelum kita tutup, mari kita doa sapaan. Setelah nanti kita doa sapaan, kita doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah memberkati, memelihara, menolong kami Bapa, sehingga kami boleh mengikuti kegiatan dari KKR walaupun Tuhan masih di dalam online. Terima kasih Tuhan Yesus, semua berkat-berkat-Mu. Tuhan, Engkau kiranya menolong anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang disayangi Tuhan, disayangi orang tua, disayangi teman, disayangi keluarga. Terima kasih berkat-Mu berlimpah Tuhan buat anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan buat kedua orang tua kami, dalam mereka Tuhan bekerja mencari rezeki, Tuhan memberkati, memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan. Buat pendeta, pertua diaken, pengurus PJJ, guru KKR, Tuhan tolong semuanya. Tuhan berikan hikmat bertambah-tambah. Ajari Tuhan supaya tetap sehat. Kalau mereka susah Tuhan, berikan penghiburan. Kalau mereka sakit Tuhan, jamah Tuhan, sembuhkan penyakitnya. Kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami ini, pemimpin-pemimpin negara kami ini. Tuhan tolong berikan kecerdasan, kepandaian untuk memimpin bangsa negara kami ini. Tuhan, kami juga berdoa buat semua Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Hari ini Tuhan banyak yang mengikuti kebaktian-kebaktian. Tuhan, biarlah urapan Roh Kudus bekerja supaya boleh kami umat Tuhan, kami menjadi orang-orang yang berhikmat atau orang-orang yang cerdas. Tuhan, persembahan kami, Engkau Tuhan berikan hikmat bagi mereka yang mengatur persembahan ini, supaya persembahan ini Tuhan berguna bagi gereja Tuhan, khususnya Tuhan di GPKB Gedung Johor. Terima kasih kebaikan-Mu Bapa. Buat semua jemaat-Mu Tuhan, berikan tetap kesehatan. Kalau yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Mari kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Ya. Terima kasih Bapa, terima
teman-teman semuanya sehat selalu. Jangan lupa ya nak, dengan protokol kesehatan tetap berdoa menjadi orang yang cerdas. Terima kasih.